Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Dan hari ini aku pengen bahas satu kasus yang menurutku agak unik, tapi uniknya di sini aja ya. Tapi sebenarnya yang melatar belakangi ini tuh sangat sedih banget gitu ya. Jadi ada remaja yang berusia 17 tahun, dia itu memperkosa 300 ayam, itik, domba, dan juga kambing. Menurutmu aku ngomong kayak gini bercanda gitu? Ini enggak, ini beneran, serius. Jadi anak ini tuh memperkosa hewan-hewan itu milik tetangganya dan bahkan ada yang mati. Pasti kalian penasaran atau mungkin kalian jijik ya, silakan kalian keluar dari video ini gitu kan, jangan dengerin ini gitu. Ini cuma hiburan aja. Tapi ya di balik kasus ini tuh ada yang melatar belakangi yang menurutku sangat sedih banget. Jadi ya mungkin aku nggak perlu basa-basi lagi ya, tapi sebelumnya jangan lupa kalian subscribe dulu, kalian tekan tombol loncengnya biar kalian bisa mendengarkan YouTubeku yang nggak jelas ini. Kadang-kadang beritanya yang ngalor gitu nggak jelas gitu, tapi semuanya sesuai dengan artikel yang aku baca dan nggak ngawur karena ini berhubungan dengan kasus. Dan kalau misalkan kalian lagi cuci piring, lagi umba-umba, lagi sembarang, terserah kalian lah ya. Itu urusan kalian, kalian dengerin aja nggak apa-apa. Ya mungkin bisa buat temen kalian lah. Intinya ya nemenin kalian nyuci piring, nyuci baju, makan, sembarang kalian terserah. Mungkin gak usah basa-basi lagi ya. Berikut ini adalah kasusnya. Aku yakin ya, di antara kalian tuh pasti aneh banget kalau misalkan kalian melihat judulnya gitu kan, membaca judulnya gitu. Sama, aku juga ngerasa gitu ya. Tapi ya ini memang benar-benar ada. Aku aja bacanya itu kayak masa sih ada gitu orang-orang kayak gini itu memperkosa ayam, kambing, domba, itik apa gitu tuh ya. Aku juga heran gitu. Tapi bisa jadi ini mungkin fetis atau gimana, aku nggak paham. Tapi sebenarnya ada yang lebih parah di balik ini semua. Jadi jangan di skip. Kasus ini itu terjadi di Indonesia, tepatnya di Kampung Sukamenak, Cimanuk, Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Ada seorang remaja usianya 17 tahun berinisial AS. Dia itu memperkosa 300 ayam, 150 bebek dan itik, domba dan juga kambing. Iki masih dodolan taya opo ngono, goblok banget loh sumpah. Kasus ini terjadi pada Desember tahun 2013. Ini udah lama banget berarti. Sebelum ke pemerkosaan ayam itu ya, jadi sebenarnya ada kasus lain yang dilakukan dan ini sangat miris banget. Dia itu sebenarnya bukan cuma diadili karena memperkosa ayam, tapi kasus yang mendasari semua itu adalah dengan dakwaan dia telah melakukan pemerkosaan terhadap anak perempuan yang masih di bawah umur. Dan dalam persidangan tersebut, remaja itu bilang bahwa dia itu membuang korbannya yang waktu itu masih kelas 1 SD di laut dengan harapan dia ingin menghilangkan jejak kejahatannya. Namun ya, sayangnya semuanya itu percuma. Bukannya menghilangkan jejak, tapi malah membuat kejahatan pelakunya terbongkar. Kok bisa ya? Pada saat di momen-momen itu ya, anak yang dia buang ke laut itu ternyata masih hidup. Meskipun pada saat itu korban itu benar-benar terombang-ambing dengan ganasnya air laut. Tapi ya namanya kuasa Allah ya, kalaupun memang belum waktunya meninggal ya mau gimana pun caranya ya tetap gak bakal meninggal. Korban itu akhirnya diselamatkan oleh nelayan setempat yang berada di kawasan Kecamatan Cikalong. Dan dari sanalah semua kejahatan AS ini terbongkar. Maaf ya kalau misalkan ini langsung ke poinnya ya, karena aku ya biar langsung ke cek gitu kan, biar ndang mari ndang wes ngono. Kita coba beralih ke penangkapan AS ini ya. Jadi setelah korban itu selamat, pastinya korban itu mengalami trauma yang sangat mendalam. Apalagi dengan umurnya yang masih kecil banget. Namun, polisi pada saat itu berusaha untuk mencari informasi mengenai pelaku yang membuangnya. Dan berkat dari hasil informasi korban, akhirnya dengan sangat mudah polisi itu bisa menangkap AS tanpa perlawanan dan digandeng menuju kantor polisi untuk diselidiki lebih dalam tentang kasusnya. Setelah semuanya dirasa sudah sangat jelas tentang kejahatan yang dia lakukan, akhirnya pada tanggal 5 Desember 2013, AS itu diadili dan dari sanalah yang awalnya dakwaan dari hakim tentang memaksa anak di bawah umur dan percobaan pembunuhan, ternyata ada fakta terbaru yang mengejutkan tentang perilaku penyimpangan dari AS ini.
Di dalam persidangan, AS mengaku pernah menyetubuhi ratusan ternak milik tetangganya sebelum melakukan tindakan terhadap anak di bawah umur itu. Dia itu ngaku ke hakim bahwa dia itu pernah memperkosa ayam, kambing, dan domba. Dan bahkan yang lebih parah lagi adalah beberapa di antara hewan itu ada yang mati akibat perilaku yang dia lakukan. Anjir, ini sih gila banget sih menurutku. Ini bener-bener gila banget sih ya. Ya memang bener-bener udah menyimpang gitu ya. Udah sakit aja sih orang ini kan. Dan yang membuat pengadilan waktu itu lebih ramai lagi adalah, jadi ada beberapa warga yang berbondong-bondong mendatangi pengadilan negeri Tasikmalaya dengan membawa ayam-ayam mereka yang diduga menjadi korban pelecehan AS ini sih. Aku ngomong korban itu pantas gak sih ke hewan gitu ya? Coba kalian komentar lah ya. Jadi mereka semua itu hadir untuk jadi saksi karena terdakwa itu mengaku melakukan tindakan tidak senonoh kepada ayam-ayam warga itu. Beberapa warga juga sadar bahwa ternyata selama ini ayam mereka itu mati juga karena ulah dari pelaku AS ini. Dan di hadapan majelis hakim, AS itu mengakui bahwa dia itu sudah melakukan tindakan itu dengan ratusan hewan. Dan bahkan ya, AS ini tuh menceritakan bagaimana dia memperkosa hewan-hewan tersebut. Jadi ya, AS itu bercerita kepada hakim sebelum dia melakukan tindakan yang tolol itu ya, dia tuh mencekik hewan tersebut dengan harapan agar hewan itu tidak bersuara gitu. Setelah itu barulah dia melakukan tindakan yang sangat di luar nalar manusia dan juga hewan gitu ya. Dan atas perbuatannya itu, AS dijatuhi vonis 8 tahun penjara dan denda 60 juta rupiah dengan subsidi 1 bulan kurungan. Dan majelis hakim juga memutus AS bersalah melakukan tindakan kriminal dan percobaan pembunuhan, serta terungkap telah melakukan kekerasan terhadap 300 ekor ayam, 150 ekor bebek dan itik, domba, dan juga kambing. Aduh, ini aku agak mau ketawa gitu, tapi ya ada kasus yang seriusnya gitu loh. Aku bingung mau gimana menyikapinya gitu ya. Tapi gimana menurut kalian, atau mungkin diantara kalian pernah masa kecil kalian melakukan hal yang tolol kayak gini gitu kan ya? Memperkosa ayam, kambing, dan juga itik itu kayak nggak masuk di akalku dulu maksudnya kan. Dan ini bukan cuman 1-2 ayam itik aja, tapi ratusan ayam itik gitu, itu kan tolol gitu loh. Ya mungkin itu aja lah ya. Terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus. Tapi sebelumnya jangan lupa, sebelum kalian keluar dari sini, subscribe dulu tekan tombol loncengnya dulu biar kalian bisa menemukan berita-berita terupdate dan terlucu. Enggak sih, berita terupdate aja lah ya, biar kalian itu mungkin bisa mendengarkan poin-poinnya. Dan juga maaf, kemarin ada yang bilang kenapa kok menitnya sedikit banget, kenapa nggak panjang banget menjelaskan detailnya. Gini rek ya, pertama HP ku gampang panas. Kalian ngerti nggak sih, misalkan ngerekam video ya, kadang-kadang ku wis panas terus kameranya mati. Iku sing garai aku koyok kesel ngono kan. Apalagi ini bukan kamera, aku pakai HP Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Yang mana ini layarnya udah ganti 3 kali gitu loh, gara-gara jatuh karena syuting. Jadi ya wes sementara kayak gini dulu. Mungkin kalau misalnya nanti punya rezeki, aku bisa beli HP baru, terus aku bisa ngerekam yang agak panjang banget gitu kan ya, biar waktu ngedit juga agak macet-macet dulu. Ya wes lah, mungkin itu aja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus. Maaf kalau misalkan kurang gimana gitu ya. Intinya terima kasih dan stay terus di El Kasus. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Terima kasih ya. Bye bye.